Gua pribadi, gua pernah selingkuh ya, dan menurutku ketika pasangan gua tahu, itu penyesalannya kayak anjing banget. Even orang selingkuh nih, orang selingkuh, terus dia ngaku, iya aku selingkuh sama dia gini-gini, aku minta maaf, cuman gini doang, aku sayang sama kamu. Itu bukan sayang, itu rasa bersalah. Ada juga orang yang kayak, gue udah gak sayang nih, gue tau gue udah gak sayang, gue harus dapet dulu orang baru gue bisa ninggalin dia. Ada orang nggak bisa sendiri. Iya, itu gue. Gitu, cewek independen tuh menurut gue, cewek independen adalah cewek paling nggak independen ketika ditemu orang yang tepat. Halo semua, balik lagi di konten terbaru Belum Media, yaitu Halo Hati. Dimana di sini kalian bisa bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bersama gue Firdendira dan gue Naprisius. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu. Ada Bokum. Halo Ahmad Bokum. Terima kasih sudah Bokum, Bokum sih. Sebenarnya Bokum marga kan. Cuman dari kecil tuh orang pernah manggil Bocom, jadi gue kayak udah terbiasa dengan Bocom, jadi ya udahlah gitu kan. Udah aman lah Bocom. Jadi, kita udah kedatangan bintang tamu di sini ya kan. Kali ini bintang tamu kita mau cerita apa sih? Kalau cerita sih ya nggak ada, pengen ngobrol-ngobrol aja. Orang kita yang ngundang malah dan ngobrol-ngobrol aja. Karena itu emang wadah, gue bikin Halo Hati ini sama Belum Media kita bikin emang buat wadah untuk orang-orang bisa bercerita sih. Gitu. Tapi kan seperti biasa lah ya, kita tuh udah nyiapin tema, kan nyiapin topik ke Bocum kemarin. Karena kita juga udah bikin Q&A-nya untuk teman-teman yang mungkin mau cerita ataupun mau nanya-nanya. Kita bicara soal perselingkuhan. Kenapa ketika bahas perselingkuhan saya nggak ada di sini? Oh, kenapa lu baru ketahuan selingkuh? Enggak juga. Aduh. Apa gimana? Atau lu pernah selingkuh atau lu korban selingkuh? Pernah selingkuh dan pernah jadi korban kali ya. Pernah jadi korban dan pernah selingkuh juga pastinya. Banyakan mana? Berapa menit lagi ya? Baru mulai gue lihat-lihat nih. Itu, jadi kita mau bahas tentang itu. Maksudnya kenapa sih orang tuh nggak cukup dengan satu orang? Kan banyak banget ya, mungkin teman-teman penonton-penontonnya belum juga Halo Hati juga mungkin pernah merasakan hal itu, bisa menjadi pelaku ataupun bisa menjadi korban ya. Iya betul. Karena orang-orang beranggapan quote-nya lah, selingkuh itu bukan karena kesalahan, tapi karena pilihan. Betul. Setuju gue, setuju. Nah, ketika lo menjadi, jadi korban dulu deh. Oh, korban. Gimana? Kalau gua pribadi, gua pernah selingkuh ya. Selingkuh dalam artian bukan melakukan hubungan seks, cuman gua pernah punya pasangan yang benar-benar gua sayang banget nih. Terus nggak tahu kenapa ada beberapa momen kayak iseng ngechat lawan jenis gitu di luar pasangan gue, tapi pasangan gue nggak tahu. Dan menurutku ketika pasangan gue tahu, itu penyesalannya kayak anjing banget. Lo ngerti gak sih kayak aduh kenapa gue ngelakuin ini ya? Kayak serunya pas chattingan aja. Cuman kayak nggak worth it gue kehilangan pasangan gue. Cuman karena ini. Jadi kalau lo tanya kenapa gue selingkuh, gue nggak tahu. Bisa jadi karena bosan gak sih? Atau kayak udah nggak ada euforianya lagi? Karena mungkin. Maksudnya ada orang juga yang mengatakan ya, ini gue juga sedikit kutip dari yang udah masuk ke Q&A juga, bahwa selingkuh itu emang memacu adrenalin. Iya. Kayak cowok tuh seneng banget dengan tantangan gitu. Kenapa ya? Iya, padahal kita jadi lebih hidup maksudnya. Iya, padahal kita, gue jujur gue sayang banget sama pasangan gue. 100% gue sayang banget sama dia. Gue nggak mau nyakitin lu, gue nggak mau nyakitin lu. Cuman gue melakukan itu untuk kayak di mindset, walaupun gue tidak membenarkan apa yang gue lakukan ya, cuman di mindset gue adalah ya gue cuman iseng aja, gue tidak menyelingkuhi lo. Jadi kayak gue chat sama cewek 1, 2 pancing sampai dibahas berapa kali, gue udahan. Malah kan gue putus di situ. Sebentar, gue coba kita samain persepsinya dulu. Oke. Yang dikategorikan selingkuh tuh kayak gimana? Iya, betul. Kalau selingkuh menurut gue ketika lu melakukan apapun. Karena lu berkomitmen sama pasangan lu, terus lu melakukan apapun, lu mau chattingan, mau lu cuman ngirim misalnya teman lawan jenis lu sakit nih, lu ngirim makanan ke dia, tapi lu nggak mau pasangan lu tahu. Karena apapun tanpa diketahui pasangan lu. Itu lu selingkuh menurut gue. Menurut gue itu selingkuh. Karena lu kan mencoba menutupi, selingkuh kan menutupi sesuatu dari pasangan kita. Bisa jadi, ini kita mencoba pro and kontra aja ya. Let's say
ada hati yang harus dijaga nih. Entah karena pasangan kita terlalu jealous sama orang ini, akhirnya, tapi dia sakit atau emang butuh bantuan. Emang kita tulus aja, cuman cowok kan nggak mau ribet ya. Udahlah biar nggak ribet, dia nggak tahu nggak apa-apa gitu loh. Tapi gini, ketika gini, di sini. Ini bisa ke cowok bisa ke cewek maksud gue ya. Ketika lu melakukan sesuatu dan lu berpikir, aduh gue nggak usah ngasih tahu dia deh, ada hati yang harus dijaga. Berarti lu ada feeling kalau dia tahu dia sakit hati. Iya, kalau tahu bahwa itu adalah salah gitu. Iya, dia nggak suka kalau gue ngelakuin ini. Berarti kan lu secara nggak langsung lu berbohong, lu jahat, dan lu menutupi sesuatu ke pasangan lu supaya dia nggak tahu gitu loh. Kenapa gue bilang itu selingkuh? Walaupun alasan lu, ya udah ini kan gue nggak selingkuh, tapi gue jaga hati pasangan gue dan gue nggak mau dia tahu, ya nggak bisa. Kalau lo ngerasa itu bener ya lo kasih tahu aja. Kalau ada rasa bersalah di kita juga ya? Iya, ada rasa bersalah di kita juga. Karena gue pernah punya satu momen pasangan gue jalan benar-benar jalan sama mantannya mungkin, cuman jalannya itu benar-benar ya udah kayak ketemu nggak sengaja gitu loh. Ketemu nggak sengaja terus mereka kayak bukan jalan ya, mereka kayak ketemu nggak sengaja. Akhirnya, apa kabar lo gini. Mereka nongkrong bareng di coffee shop. Di coffee shop itu kan tanpa kesengajaan ya, dia tidak niat nyelingkuhin gue dan dia ketemu orang yang dulu pasangan sama dia terus dia nongkrong bareng. Tapi dia menutupi itu dari gue. Itu selingkuh. Itu jahat. Coba kalau dia ngomong di awal. Kayak aku ketemu mantan aku terus dia ngajak kopi. Gue mendingan kayak gitu. Itu lu jujur. Apapun alasannya tapi lu jujur kan. Tapi kalau lu sudah menutupi itu kayak aduh, nggak apa-apa deh, ini kan cuma ketemu nggak sengaja, terus ya udah pulang gue baik-baik lagi sama pasangan gue, itu lo jahat, karena lo udah menutupi sesuatu. Kalau misalnya gini, kejadiannya seperti itu, tapi dia baru bilangnya itu pas dia ketemu sama lo, oke nggak? Enggak. Harus at the moment. At the moment, karena ya itu kan cuman lu nggak nyaman karena gini, ketika kita melakukan sesuatu hal, nah ini orang kadang tuh suka goblok ya. Misalkan lu ngelakuin yang kayak tadi gue ceritain gitu, lu jalan sama mantan lu, cuman nggak sengaja gitu loh. Besokannya lu pasti nggak nyaman. Aduh, cowok gue tahu nggak? Apalagi kalau misalnya cowok lu tiba-tiba lagi bete, terus ngejutekin lu akan kemana-mana kan pikiran lu kan, jangan-jangan dia tahu. Sampai akhirnya karena lu mau nanya pikiran lu ngomong ke dia sama dia. Itu bukan kejujuran, itu rasa bersalah. Nggak sih? Itu udah beda hal menurut gua. Even orang selingkuh nih, terus dia ngaku, iya aku selingkuh sama dia gini-gini, aku minta maaf, cuman gini doang, aku sayang sama kamu. Itu bukan sayang, itu rasa bersalah. Iya, setuju. Ngerti nggak maksud gua? Tapi memang karena soalnya di faktor-faktor atau di pokok-pokok permasalahan perselingkuhan ya, ada orang yang bilangnya belakangan karena kayak ya udah biar kejadi dulu gitu kan, nanti tinggal lebih mudah minta maaf daripada minta izin ibaratnya gitu lah. Iya, tapi tetap itu tidak bisa menjadi pembenaran dan itu lebih salah. Ya pokoknya intinya selingkuh lah, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita samakan ya persepsinya bahwa selingkuh itu adalah satu hal yang lo tutupin dari pasangan lo. Iya benar. Dari Weekend Man. Kopi dari Weekend Man terbaik. Weekend Man selalu menyediakan. Weekend Man padahal gue cuma kopi hitam loh, cuman rasanya tuh hitam banget gitu kayak sama. Kalau mau endorse Bocum langsung aja. Ini udah sama nih gue kan. Nah, cakep. Tadinya susu nih. Tadinya susu. Gini-gini dari hitam. Betul. Masuk terus Pak Eko. Ya ada komedinya dikit. Iya, nggak apa-apa. Deg-degan juga kan. Nggak apa-apa. Emang kursinya agak kenapa digoyang-goyang aja? Kenapa ikut goyang-goyangin? Lu mau ngapain? Iya. Dia gini lagi. Apa sih? Dia ada ikan di hitam situ juga. Oh iya. Jadi gini, gue masih ya agree to disagree. Ketika ada hal yang lu tutupin, itu bisa dikategorikan selingkuh. Gue mungkin ya lebih nggak gini loh. Ketika yang lu lakukan tanpa sepengetahuan pasangan lu dan melibatkan rasa, baru itu selingkuh. Karena gini, itu bisa, cuman sampai itu nyampe ke titik ada rasa, pertama disembunyiin dulu. Betul, itu setuju juga. Iya kan? Lu sembunyiin dulu, udahlah nggak ada apa-apa. Sekali itu lo aman, besok lo akan melakukan hal yang sama. Karena merasa itu normal. Keseringan lakukan itu, lo akan ada rasa nyaman. Di situ timbul rasa. Iya, itulah menormalisasikan sesuatu hal. Iya. Jadi dalam artian
lu udah nge-cut dulu nih jalan dari awal. Dari awal. Kalau lu benar-benar serius sama pasangan, lu cut dari awal. Oke. Lu cut dari awal. Tapi jadi apa bedanya dengan cheating kalau kayak gitu? Sama cheating maksudnya. Ya iya kan, kalau saya spesifiknya kadang kan orang perselingkuhan dengan cheating itu kayak lu bohong doang gitu. Tapi selingkuh itu ada orang yang konotasinya tadi seperti Mas Novel bilang gitu kan, bahwa harus ada rasanya atau mungkin harus ada hubungannya dulu baru dikategorikan sebagai beda-beda memang beda-beda. Cuman kalau menurutku pribadi ya meningkatin dari awal. Meningkatin dari awal karena makin jauh ya jadinya ya seperti yang tadi. Iya sih. Dan kalau udah seperti itu ya udah hancur gitu loh. Kalau cutting dari awal itu masih bisa diselamatkan menurut gua. Nah, ketika lo menjadi korban berarti. Tadi kan lo menjadi seorang pelaku. Iya, dan gua jujur ya ketika gua menyarankan ke kalian lah, jangan pernah lu selingkuh ketika lu sayang sama pasangan lu. Karena penyesalannya itu nggak enak banget. Gue ngalamin. Berarti kalau udah nggak sayang boleh? Gue nggak sayang boleh. Kalau nggak sayang ya udahin hubungannya. Iya. Nah, tadi tapi ada orang terjebak loh di hubungan. Gue pernah terjebak di hubungan nggak bisa keluar. Dan gue udah nggak sayang. Iya. Ada loh orang kayak gitu. Okay. Ada juga orang yang kayak gue udah gak sayang nih, gue tau gue udah gak sayang, gue harus dapat dulu orang baru gue bisa ninggalin dia. Ada orang nggak bisa sendiri. Iya, itu gue. Gue juga. Cari skoci dulu. Tapi makanya kalau nggak sayang ya ada orang pacaran, cuman udah nggak ada rasa, itu banyak. Banyak hal yang bikin lu nggak bisa cabut dari ini orang. Nggak tahu, ini baik lagi mungkin pembenaran gue aja gitu. Ketika zaman pacaran dulu, gue udah nggak ada rasa sama pacar gue, biar nggak kosong, gue cari, biar gitu putus langsung ada yang ganti. Iya, itu menurut gue selingkuh apa enggak, gue lebih cenderung ke enggak. Walaupun gue ngerti teman-teman pasti bilang tetap aja selingkuh. Iya, itu kalau lu melakukan itu, lu ada basic, lu nggak ada rasa sayang. Dan ya udah, lu selingkuh, ketahuan ya lu putusin juga. Not bad. Cuman ketika, maksud gue adalah yang gue alamin adalah ketika gue benar-benar sayang sama pasangan gue, terus gue balik lagi, gue selingkuh itu bukan karena kita mau nggak sayang atau apa, benar-benar ya mungkin adrenalin atau apa gitu ya, benar-benar nggak ada rasa sama sekali, kayak kenakalan cowok kali ya, kenakalan cowok. Cewek juga. Ya cewek juga ada, banyakan cewek sekarang. Habit. Cewek chat sama satu cowok. Gue kuras Sungai Nil. Nggak, karena gini ya, ini gue kasih tahu ya buat temen-temen ya. Selain cewek gue ya, gue diomelin nih. Nih, maksudnya kadang tuh kita juga cewek-cewek dibilang gini kan, masa sih nggak ada yang deketin lu? Hey, gue kasih tahu ya, handphone cewek tuh nggak pernah sepi sayang. Iya. Dia bilang sepi karena nggak ada cowok yang dia suka ngechat dia. Bener. Itu dong. Bener. Jadi balik lagi tadi gue bilang, jangan pernah lu main api ketika lu beneran serius sama pasangan lu. Karena ketika lo main api, terus pasangan lo ini tahu, terus pasangan lo ninggalin lo, itu penyesalannya setengah mati, bos. Sorry, sebelum lanjut nih, tadi lo bilang cewek nganggap handphonenya sepi karena nggak ada yang dia suka. Tapi ada aja yang nyamperin dia. Pasti ada. Gue nelfon bini gue dulu kali ya. Ya sebenarnya bukan. Maksudnya kenapa cewek itu, misalnya kan kayak gue deh, gue jomblo gitu kan, terus iya nggak sih, gitu deh. Lo jomblo? Yuk bisa yuk daftar yuk. Gue udah jual murah banget nih. Gue kira punya cowok. Hah? Gue kira punya cowok. Ya, masa juga gitu. Yang cowok-cowok yang di Instagram gitu. Tuh kan itu semua orang tuh mikir kayak gitu. Masa sih Fir nggak ada yang deketin? Iya pasti ada dong dari public figure, dari itu. Iya makanya kan gue bilang tadi, karena kalau misalnya dibilang masa sih nggak ada yang deketin lu, bukan yang nggak ada. Gue bilang nggak ada karena yang gue mau nggak ngedeketin gue gitu poinnya. Kenapa lo nggak deketin duluan? Apa? Ya pengen juga sekarang normal gak sih cewek? Gue nembak duluan kok ke mantan gue. Kalau nembak kan dulu biasa, kalau nembak itu udah hal yang cewek nembak duluan udah normal, cuman cewek bener-bener deketin duluan. Iya basicnya gue deketin dia duluan. Akhirnya lu tembak juga. Akhirnya gue yang nembak juga duluan. Enggak sih, alhamdulillahnya ya Allah. Nggak mungkin gak sih cowok nolak cewek tuh kayak lebih? Ada. Mungkin sih, gue pernah nolak. Ada sih. Gue juga pernah ditolak anjir. Oh iya. Literally iya. Kasian juga lu ya. Iya makanya ya Allah. Oh iya. Konten sebelum ini gue nangis-nangisan loh anjir. Di sini gue jadi kayak menjatuhkan, kayak tiba-tiba blok gitu kebalik hidup gue. Di habis ini gantian. Cuma sana coba. Jadi kayaknya gue aja yang mau dikulik deh. Enggak, soalnya apa namanya, cewek nembak cowok tuh udah hal yang sepele. Cuman kalau cewek deketin cowok kayak masih jaim-jaim deh.
ceweknya pasti kayak gengsi. Cewek gengsi nggak sih? Iya tergantung, Kayak, kalau kayak masa gue gua deketin orang duluan? manggilnya udah nggak ada ya bodo Ya, udah amat, amat. sikat aja lah ya. Iya. Dibilang udah di spread, gak percaya banget. Nggak percaya gue. Gue tuh udah putus asa segitu putus asa. Gak ada sana. Aduh, kopi weekend match. Weekend Terbaik. match. Ini juga ada makanannya. Langsung gitu ya. Weekend match. Makanannya Gue punya, continuity 3 episode gue ini ya. punya cerita. Apa tuh? Dulu itu gue tipe orang yang ini out of the topic ya, selain dari selingkuh ya. Cuman ini menurut gue salah satu kisah yang unik dalam hidup gue tentang percintaan juga. Dulu itu gue selalu nentang temen gue yang bilang cowok sama cewek nggak bisa sahabatan. Gue selalu bilang, ya, gue selalu bilang bisa. Iya. Gue selalu bilang itu bisa. Bisa. Lo bilang bisa kan? Bisa. Lo bilang bisa kan? Enggak. Sampai akhirnya gue punya sahabat cewek. Itu gue sahabatan tuh udah berapa tahun ya gue ya? 2013 ya, 2013. Ya, hampir 10 tahun. 9 Ya, tahun. ya hampir 9 tahun. Itu gue benar-benar sahabat banget, benar-benar sedekat itu. Gue sahabatan, akhirnya gue punya pacar, gue masih sahabatan. Tapi gue sahabatan, gue udah nganggap lu adik gue. Normalnya gitu dong. Ya. Oke. Gue akan jaga lu sebagai adik gue. Lu kalau misalnya cowok mau deketin lu ngomong sama gue, gitu kan. Nanti gue dia deket sama cowok juga dia pasti. Gue nilai lagi. Iya kayak gitu kan. Terus kita kayak mana lu pernah bawa cowok, terus si cewek ini pasti kayak aku takut nanti kalian gini. Normalnya gitu kan. Berarti kan itu udah deket banget kemanapun bareng, malah ya lu tidur bareng pun udah normal gitu, nggak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya gue sahabatan, terus gue punya pacar. Ini konsepnya gue masih percaya cowok-cewek bisa sahabatan. Gue punya pacar, dan gue masih ngejaga hubungan sama dia dong, harus dong. Putus karena pacar gue cemburu sama dia. Ya kan? Gue punya pacar lagi, putus karena pacar gue cemburu sama dia. Berkali-kali seperti itu. 2-3 kali lah mungkin lah. Mungkin 2-3 kali lah. Terakhir gue punya pacar, akhirnya gue bilang sama pacar gue punya sahabat cewek 1, gue bilang. Gue punya sahabat cewek 1. Dia tuh sahabat gue, tapi jangan selingkuh, jangan cemburu. Soalnya gue selalu putus gara-gara cemburu. Ya. Ternyata nggak bisa juga. Nggak bisa. Dia tetap cemburu sama dia. Akhirnya gue putus lagi. Gue ngobrol sama sahabat gue ini. Gue putus lagi nih, cemburu sama lo gini. Ternyata setelah gue ngebuka hati gue, kita pacaran yuk. Ternyata gue cinta banget sama dia, anjing. Selama ini cintanya itu ternyata ketutup karena mindset gue, lu temen gue. Tapi ternyata selama bertahun-tahun itu love. Nggak bisa, Fir. Denial. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau lu punya sahabat cowok, punya aja anjing. Coba lu tutup, lu ganti mindsetnya, dia bukan sahabat lu, pasti itu love. Tapi gue geli, gimana sih? Memang seperti itu. Ntar dulu, cowoknya gimana nih? Bukan gue banget lah. Nggak bisa, nggak tentu. Oke, mungkin bukan lunya, dianya. Nggak, bukan lunya, bukan lunya fisik kan, tapi rasa. Lu bisa sahabatan sama dia karena apa kan? Lu nyaman sama dia kan, dia seru kan, iya kan? Berarti lu bisa sama dia. Tuh, gue setuju sama lu. Kayaknya temen gue, kamu kayaknya dah nggak bakal mau sama gue. Nah, itu menurut lo. Gue juga menurut gue nih cewek nggak bakal mau sama gue. Kalau ternyata dia beneran homo, apa kabar? Ya, bisa bareng kalau kayak gitu. Kalau itu kan beda. Ya kalau itu beda. Kalau itu beda. Kalau ini benar-benar normal. Kedua-duanya benar-benar normal. Oh banyak kok ngomong sekarang bisa 2. Iya. Aduh, udah dong. Tapi emang iya kan. Iya. Oke, maksud gue gini lah. Ini gue curiga gue jadi menjadi bintang tamu ya kan? Makanya sebelum lu keluar tadi udah langsung gue tektok ada babacul. Maksudnya gini. Seru banget nih. Yang lu cari adalah sebuah hubungan dengan pasangan lu menjadi nyaman. Iya. Iya sih, teman, karena kita ke depannya butuhnya sebenarnya tuh adalah teman bicara kan. Iya, betul. Tadi lu sama pasangan lu, yang langgeng itu nyaman kan? Lu bisa jadi lu sendiri kan? Sama sahabat lu sama. Yang beda apa? Malah kadang itu kita lebih nyaman sama sahabat kita. Ketika ini orang masih jadi sahabat, lebih nyaman. Masalahnya nyaman itu yang dicari, nyaman itu ada yang di sahabat. Lawan jenis ya. Harusnya kalau lu pacaran kan namanya kita kemana. Tapi kalau lu gue mau milih satu orang untuk gue sampai akhir hayat, ya harus sahabat lo itu. Karena dalam hubungan itu ngobrol. Cuma apa yang dicari? Nggak bisa. Yang kalau lu nyari hubungan serius ya, yang lu butuh ngobrol. Dia tahu lu luar dalam. Banyak banget gue berani taruhan malah kita mungkin di pasangan kita banyak hal tentang kita pasangan kita nggak tahu, tapi sahabat kita tahu, sahabat lawan jenis kita tahu. Ya itu yang kita butuh sebenarnya.
Jadi gue ketika pacaran sama cewek gue yang sekarang, dia udah tahu semua busuknya gue. Karena gue curhat semua nih. Dan berarti pacar lo yang sekarang itu adalah sahabat gue. Oh itu? Iya. Terus gue main cewek lah, gue udah apa, tahu semuanya. Jadi gue mau ngapain lagi? Nggak usah pencitraan, nggak usah sok keren, nggak usah gimana dan ya udah rasa sahabat. Tapi ada lagi masalah baru. Oke. Ketika lu macarin dia karena dia sahabat lu nyaman. Ketika sudah jadian, ada beberapa part di mana hilang. Oh ternyata sifat ceweknya masih ada. Ya. Berantemnya pasti ada. Oh enggak. Ternyata dia pun menutupi sifat-sifat, misalnya kayak childish. Karena gue sahabat dia nggak nunjukin itu. Ya kan? Ya. Manjanya dia nggak nunjukin itu. Tapi ketika pacaran baru dikeluarin. Itu harus kita hadepin. Ya nggak? Dan itu kan kita nggak siap banget. Gue kenal lu bertahun-tahun, lu nggak kayak gini. Lu tough gitu loh. Ngerti nggak sih? Cuman ketika udah nyampe ke momen ngobrol, momen saling ngerti, momen main, udah lu nggak usah ada yang tutupin. Makanya pasangan terbaik itu adalah menurut gue, cinta terbaik lu itu adalah sahabat lawan jenis lu yang selama ini lu mikir lu nggak bisa pacaran, tapi lu nyaman ngobrol sama dia. Karena hubungan itu ngobrol. TikTok banget barusan tuh. Iya nggak sih? Ayo sahabat aku. Kita nggak tahu. Walaupun dia jelek, tapi kalau lu ngobrol nyambung sama dia, kita sebenarnya itu hubungan tuh nggak liat muka. Iya juga ya, maksudnya gue juga nih sama sahabat gue yang ini, setiap kali gue punya pacar atau punya gebetan, itu tuh gue selalu ngenalin dia dulu nih. Kayak Iya, pasti. dia bilang iya, gue sikat, dia bilang enggak, gue enggak gitu. Iya kan? Dan setiap kali gue udah pacaran lama atau apa, kayak ketemu, ngumpul, gue lagi sama pacar gue segala macam, gue tuh kayak gak pernah, dia sampai nanya gini, kenapa sih lo sama pacar lo atau sama si A, si B gitu, dia akan bilang kenapa harus ada orang lain terus gitu, kenapa lo nggak berdua aja gitu. Gue bilang nggak tahu ya, kayak lebih enak aja kalau ada lu atau kalau ada siapa gitu. Iya. Lebih karena itu temen ngobrol, nyamannya di situ. Setuju. Lo kalau jalan berdua sama sahabat lo bisa kan? Bisa sih. Nyaman kan? Malah kadang ada momen gue pengen jalan sama sahabat gue tanpa ada cowok gue. Iya sih. Iya kan? Tapi kita tetap hunting berdua-duaan kan, tolol. Iya, karena mindsetnya itu masih dia sahabat gue. Semenjak waktu itu gue ngalamin sekarang gue nggak percaya. Gue brainwash di podcast sendiri lagi anjir. gue nggak percaya sahabat lawan jenis bisa sahabatan. Gue nggak percaya gue sama sekali. Nggak usah lawan jenis deh. Gue nggak tahu ya di agama lain, cuman kalau di agama gue sepupu itu bisa menikah kan, ya kan? Lo kalau deket banget sama sepupu lo, bisa jadi kalau lo udah sedekat itu. Nggak mungkin lah dia kan sepupu gue, karena lo denial, dia sepupu gue. Itu karena dalam hubungan itu ngobrol. Siapa yang lu ngobrol paling nyambung, siapa yang lu ngobrol paling nyaman, itu orang yang lu cari sebenarnya. Ketika saat emergency, siapa orang pertama kali tahu? Yes. Oh iya ya. Nggak usah ngasih tahu cowok gue ya, nggak usah ngasih cewek gue ya, lu aja yang tahu. Yang di otak lu nama dia. Duh, sekarang masalah gue kalau ada masalah gue random. Gue bener-bener random. Termasuk ke gue ya? Iya. Bisa tiba-tiba gue. Karena gue sih lagi di fase gue mati rasa banget sama semuanya. Kenapa? Kan gue kata jadi gue di bintang. Enggak, kenapa mati rasa? Kenapa? Gue kepo doang. Untuk episode kali ini seru banget gue akuin. Gue kepo kenapa Jadi ketika ngundang host juga gitu. Enggak, maksud gue gini, seorang lu gitu yang cantik, lagi terus bertalenta, banyak bisa milih, lu bisa mati rasa sama semuanya. Ada momen yang bikin lu mati rasa? Masih kayak gue punya beberapa pengalaman yang secara berkala. Jadi kayak waktunya kayak tak itu berdekatan gitu dari satu ke yang lainnya, dan semua cukup nyakitin, bisa dikatakan kayak gue punya trauma lah satu dari masa kecil gue dengan keluarga, dan itu dilakukan sama mantan gue ini. Ya ngebuat gue kayak anjing, gue 20 tahun aja belum bisa damai sama yang itu nih, belum bisa maafin. Lu angkat lagi. Apalagi ini lu lakuin lagi di kurun waktu, terus lu minta gue untuk langsung baik-baik aja, kayak let it go aja, kayak udahlah hidup terus berjalan. Anjing apaan sih, baru setahun, gue yang 20 tahunnya susah lupa lagi gitu loh maksudnya. Itu
ketemu lagi dengan orang-orang baru yang juga sama gitu, yang kayak cuma sekedarnya sejadinya gitu. Mungkin karena gue kan anaknya cukup ini ya, cukup welcome sama orang, cukup gampang akrab juga. Jadi perspektifnya tuh jadi salah, dan orang tuh kalau ngelihat gue kayak lu tuh independen banget gitu kan, lu kayak udah mandiri, lu bisa apa sendiri. Jadi gue bingung untuk nunjukin gimana gue ketika gue pacaran dan gue nunjukin hal itu ke dia. Get it. Itu jadinya nggak kena. Akhirnya gue jadi kayak tai lah semuanya. Gue nggak bisa ngerasain ini lagi. Gue nggak tahu nih beneran yang kali ini tuh beneran sayang atau beneran perhatian atau beneran. Gue nggak bisa ngebaca itu sama sekali. Oke, ngerti. Iya. Makanya beneran deh. Kalau lo ketemu cewek-cewek yang independen, jangan biarkan perempuan lo terlalu independen. Karena nanti hilang sifat manjanya, sifat masih butuh ketergantungan sama orang lainnya. Betul. Itu gue setuju. Dan aslinya cewek-cewek yang independen yang lo lihat strong aja, dia bisa ngapa-ngapain sendiri, itu justru yang paling sering nangis. Tos. Gila. Benar. Gue setuju banget. Gue ngalamin. Jadi si cewek gue yang gue pacaran sekarang, dia itu, menurut gue dia cewek paling independen yang pernah gue kenal. Gue sebelum pacaran ya, gue salut banget sama dia. Dia kerja itu jaraknya itu lumayan, bisa 2 jam 3 jam lah sekali jalan. Pulang pergi bisa 5 jam, bisa 6 jam. Dia naik mobil. Dia rumahnya di Depok, kerja di Setiabudi. Bayangin paginya. Dia pulang pergi separah itu. 6 jam berasa naik merbabu ya. Pulang pergi selama itu dia hidup benar-benar ya udah benar-benar ngurusin ini, ngurusin itu. Benar-benar gue ngeliat dia kayak anjing, nih orang nih gila, gue bilang. Kita nongkrong, dia nyamperin dengan sendirinya, pulang dengan sendirinya, semua dilakuin sendiri. Benar-benar gue kayak anjir. Akhirnya gue pacaran sama dia. Jadi gue udah tau lah kegiatan dia semua macam. Terus ada beberapa momen dia lagi di kantor. Umpamanya lu 3 tahun 4 tahun kerja di situ ya. Lu udah tau lah caranya gimana. Dia mau pulang kantor, terus tiba-tiba dia nelpon gue. Aku gimana nih pulang, macet. Aku bingung. Dalam hati gue, lu kan 3 tahun 4 tahun kerja di situ, harusnya lu tahu. Ternyata selama 3 tahun 4 tahun atau mungkin 6 tahun, dia tuh nggak punya tempat buat nyalurin kemanjaan dia. Ngomong gitu doang. Terus buat ngomong itu. Tapi in the end dia akan selain sendiri. Kantornya tiba-tiba dari WFA ke WFO nangis. Maksud gue, lu kan udah ngejalan ini. Ternyata cewek-cewek yang independen selama ini, mereka cuma nggak punya tempat untuk menyalurkan itu. Jadi ketika dia ketemu cowok yang menurut dia tepat, dia mau menyalurkan itu. Dan menurut gue harusnya, dan banyak kan cowok-cowok itu kayak, lu kok berubah? Dulu lu sebelum pacaran gue gini-gini. Enggak. Ketika dia memilih nyalurin itu ke lu tuh orang terpilih. Karena dia sebenarnya bisa ngelakuin itu sendiri. Tapi sifat cewek dia menunggu orang yang tepat buat disalurin. Nah sekarang, treatment lu gimana? Lu tahu nih cewek lu tough banget. Kalau kita sebagai laki-laki kan emang kayak, gak apa-apa deh gue yang apa, macam ganti bola lampu, ganti segala macam. Yang mana sebenarnya dia juga bisa ngelakuin. Apakah lu akan melakukan treatment yang sama seperti cewek pada umumnya, atau ya lu kan bisa juga? Gitu. Oke. Pertamanya itu gue kaget, bete dong, ada karena dong. Susah kan? Ada karena gue kenal lu, gue kenal lu bertahun-tahun, lu ngapain ribet masalah lu pulang? Iya. Bukan baru sama lu nih. Lu kan udah jalur lu nih 4 tahun nih. Lu tau lah caranya. Lu tau lah cara gini-gini. Bete gue kayak, apaan sih nih orang kayak, kok jadi berubah gitu. Tapi sampai akhirnya gue mikir kayak, oh berarti selama ini dia tuh pengen manja. Dia tuh pengen di ngertiin gitu loh. Dia tuh pengen curhat. Dia tuh nggak sekuat itu sebenarnya. Cuman memang istilah keadaan, situasi menguatkan kita tuh ada. Situasi menguatkan dia, mau nggak mau. Karena lu mau bersandar kemana gitu loh. Sampai akhirnya dia menemukan orang yang tepat. Dia saran ke kita, dan gue sebagai cowoknya sampai sebelum gue ngerti itu, gue bete. Tapi setelah gue ngerti itu, ya gue layanin. Sampai akhirnya beberapa momen ya dia nggak bawa mobil, dia naik kereta pulang sama gue, atau enggak kalau misalkan ini dia nongkrong sama gue pulang, gue pesenin Grab, gitu lo. Ya udah gitu loh. Makanya lo kasih aksi ya? Gue kasih aksi, gitu loh. Karena ya ketika gue punya pasangan gue bisa ngelakuin itu semua. Dan gue masuk, ya gue harus bawa sesuatu yang beda. Betul. Gue harus karena kalau sama cewek independen, lo nggak bawa apa-apa, lo mau tetap independen, ya guna lo apanya? Setuju. Guna lo apa di hubungan itu? Betul. Lo nggak guna.
setelah gue kenyang makan dari Weekend Made Chicken sambal mata ini, sebagai seorang wanita independen, gue akan berbicara hal yang sama, betul. Iya kan? You must accept, masa gini, gue juga cukup dikenal orang yang seperti itu di mata banyak teman-teman gue mungkin ya. Dan gue juga pernah pacaran, sampai pacar gue tuh ngomong gini, apaan sih kamu tuh coba deh biasain untuk gak ketergantungan sama orang. Wah itu cewek independen gak suka banget gituin. Wah itu gue marah banget. Itu gak suka banget, gak suka banget. Karena selama ini mau gue minta tolong, mau gue apa ABCDFG, gue tetap ending-ending kan bisa sendiri. Iya. Tetap gue selesaiin sendiri, cuma gue perlu validasi untuk ngomong aja nih, untuk nyampein aja nih, boleh minta tolong nggak? Tau gue jalanin hidup semua udah sendiri juga. Gue cuma mau ngeluh aja. Iya. Kalau cewek gue gitu, gue cuma mau ngeluh aja. Abis itu gue ngeluh, gue nangis, gue bete, besok gue jalanin. Udah. Iya, tetap gue jalanin. Kayak waktu kejadian lu crash itu ya, yang dimana 4:30, 5 tiba-tiba nelfon gue. Kenapa lu? Ada crash, tabrakan segala macem. Ini anak nelfon gue, yang gue juga ya namanya lagi tidur di telepon ya kan, shock juga. Gue tabrakan. Mas, aku gini, tapi gue apa? Oke, gini. Dia cerita aja tuh. Oh ternyata emang pengen ngerilis. Iya. Ya udah, habis itu dia, oke, gue harus gimana? Iya. Gue tahu step by step dan selesai semua juga masalahnya gitu kan. Gitu, cewek independen tuh menurut gue, cewek independen adalah cewek paling gak independen ketika ditemu orang yang tepat. Betul, setuju. Iya. Makanya ini jadi kita agak beralih topik sedikit dari perselingkuhan ya, tapi ini cukup menarik banget untuk dibahas menurut gue karena perspektif orang atau pola pikir orang-orang terhadap keindependenan seorang perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan ya menilainya di kacamata luar ya, itu cukup punya stigma yang nggak baik gitu menurut gue, yang kayak udahlah lo kan juga bisa sendiri. Iya anjing gue tahu gue bisa sendiri, cuma bukan berarti semuanya harus terus-terusan gue sendirian gitu. Gue juga orang gitu. Iya. Gue sampai berpikir nih ya, ini deep banget nih, lumayan deep. Gue sampai berpikir gue pengen nikahin diri gue sendiri aja. Saking gue udah gak percaya lagi, ngerti ya? Saking gue gak tahu, maksudnya gue butuh orang nih, gue butuh memang pasangan, gue kayak nyari-nyari apalah, gue jual berapa segala macam. Cuma ada di satu sisi poin diri gue yang gue capek sama semuanya, gue ngerasa enough, dan gue mikir itu sering kok gue omongin di mana-mana. Gue mikir kayak kalau gue emang nggak ketemu atau gimana ya, gue milih buat nikahin diri gue sendiri aja. Mending kalau gue juga udah bisa semuanya kan, gitu. Jadi duit bisa, prestasi ada, sampai kayak gitu. Separah itu. Kalau di gue sih, mungkin tidak pernah menemukan kasus yang seindependen itu ya. Justru terbalikannya, ketika istri gue yang sekarang, dulu tuh apa-apa itu terserah kamu, ke gue yang ngelit. Tapi akhirnya gue bilang, sampai suatu saat ketemu masalah, sebenarnya nggak masalah berat juga sih. Cuman gue juga merasa enough, bilang gue bukan cari follower, gue cari partner. Lu harus bisa satu level sama gue, bukan berarti memaksa dia gitu. Akhirnya ya sekarang ya udah jauh lebih baik gitu sih. Iya, memang kayak. Tapi gini, gue jadi menggarisbawahi omongan lo tadi tentang stigma orang terhadap cewek independen itu jauh jadi buruk. Apakah karena selama ini, sorry ya kalau gue ngomong kayak gini, cewek-cewek independen itu beranggapan gue bisa semuanya tanpa harus cowok. Kalaupun ada cowok tuh kayak mendiskreditkan cowoknya sendiri. Enggak sih. Enggak. Yang tadi gue bilang, cewek independen itu melakukan itu karena keadaan. Keadaan. Karena keharusan. Karena dia mau gimana, life must go on. Ya kan? Dia mau gimana pun, dia harus tetap. Tough itu dibutuhkan. Itu pondasi dia. Sampai ada momen dia ketemu orang yang pas, orang yang tepat. Itu bakal terjadi diri dia. Baru tuh semua bebannya nih gue kasih ke lu, gue kayak gini. Bukan. Baru dia menjadi dia dengan cewek yang, gue mau lo, gue habis pulang kerja gue dimanja. Gue mau lo pulang kerja. Pulang kerja gue diginiin. Jubah kemandiriannya dilepas. Jubah kemandiriannya dilepas. Betul. Makanya gue bilang kenapa jadinya, gue bilang katakannya itu jadi stigma yang buruk. Buruk itu karena semua orang jadi kayak seakan-akan gak ngasih kita celah atau gak ngasih kita ruang untuk bisa melepas sejenak nih keberatan ataupun kepusingan yang udah gue lakonin selama ini sendirian gitu. But how? Kalau ke pasangan, oke. How kita yang bukan pasangan lo tahu lu butuh untuk melepas itu?
Nggak bisa sih kalau menurut banyak cara sih, gue nggak tahu ya. Kalau dari sisi kerja dulu deh. Kalau gue pribadi misalnya gimana terus untuk gue tahu nih pundak lu berat banget gitu ya. Gue sering banget bahkan ya salah satu orang yang ada di sini pun sudah sangat mengetahui itu kayak dia bilang aku ngeliat kamu tuh berat banget gitu. Kayak maksudnya pundak lu tuh berat banget segala macam. Terus gimana gue bisa ngebantu lu nih kasarnya gitu kan. Tapi gue bukan siapa-siapa loh dan segala macamnya. Sebenarnya ya, selagi kita ada celah untuk bisa kayak bilang, aduh gue capek banget. Dan lu ngebuka itu. Wah itu kayak tiba-tiba aku nelfon Mas Agung deh misalnya. Ya. Itu cukup banget. Ada momen-momen, sebenarnya gini, kita independen dan kita membutuhkan pasangan, itu nggak harus juga yang kayak serta-merta kita nggak pernah mau nunjukin kekelingian kita atau ke childish-an kita di depan orang, enggak. Kita tuh ngasih tahu sentilan-sentilan. Cuma mana nih yang nerima sentilan gue nih, gitu. Kalau nggak diterima ya udah gue akan gue tegar lagi nih gitu, gue angkat bahu lagi. Tapi kalau misalnya ternyata sentilan sekecil itu bisa digapai orang, gue mulai jadi kayak zert gitu. Makanya di situ dia menunjukkan dia nggak seindependen independen. Balik lagi yang tadi gue bilang, cewek independen itu adalah cewek paling nggak independen ketika dia menemukan orang yang tepat. Jadi dia bisa bukan naruh bebannya ke lu ya, cuman gue lepas beban gue dulu, gue jadi wanita seutuhnya yang bersandar. Ngerti nggak? Kita liatin nih beban kita barengan. Beban gue banyak ya. Oh iya, gini, nih lo pilah dulu satu-satu. Kita tugasnya itu aja. Nih lo pilah dulu satu-satu. Ini lo dulu. Besok kan dikerjain lagi. Tapi cuy, ini kita cowok nih. Kebanyakan cowok ketemu cewek independen jiper cuy. Nah, iya sih. Ini kita buat problematika teman-teman cowok juga ketika lo ketemu cewek mandiri apa yang lo lakukan? Lu deh. Kalau kan gua pasangan lo strong banget nih. Kalau menurut gua dulu itu gua ketemu cewek independen gua drop karena cowok kan maunya gua yang ini, gua yang mimpin. Gua laki lah, gua imam gini. Malah bahkan nggak dikit cewek cowok yang lo nikah sama gua nggak mau nikah sama dia karena dia abis nikah mau kerja nggak mau jadi ibu rumah tangga. Menurut gua keberuntungan laki-laki adalah ketemu cewek independen. Ketika lu disayang sama cewek independen, lu dapat semuanya. Karena cewek independen itu adalah cewek yang bisa megang tanggung jawab sepenuhnya. Ngerti nggak? Menurut gua cewek independen itu ketika cewek independen udah memilih lo, biasanya cewek independen itu dewasa lo. Dan picky. Jadi ketika cewek independen sudah memilih lo jadi laki-laki dia, jadi pendamping dia, lu spesial. Lu spesial banget. Ngerti nggak? Lu spesial banget. Dan gua akan menaruh nih laki-laki gua salah satu tanggung jawab gua di pundak gua. Ngerti nggak? Karena lu udah bantu gua. Ngerti nggak? Jadi lu nggak usah jiper ketemu cewek independen menurut gua, karena dia harus cewek independen itu menjadikan lo partner sebenarnya. Lu terpilih sebagai partner karena lu punya value. Cewek independen tuh bukan ngeliat orang dari value. Tolong dengerin ini deretan para mantan. Kan? Nah, tapi bener ya, gue pernah, ini punya pengalaman gue pribadi, ini beneran nih. Bahkan gue tulis di buku gue yang gue jadiin kado novel untuk dia pas lagi dia birthday. Yang harusnya dirilis ya? Harusnya, enggak gue rilis kok, tenang aja. Gue mau kayak Taylor Swift. Dia kalau udah buku saya gue tagih. Iya, gue mau kayak Taylor Swift putus cinta jadi karya kan. Harus dong. Lu enggak kan, Jing? Nggak, jadi gini, gue waktu itu gue pernah pacaran sama salah satu orang. Sedangkan gue kan kerja, maksudnya gue di dunia entertain itu dari umur 4 tahun kan. Oh ya? Iya, berarti ibaratnya gue kerja nih dapet duit tuh dari gue umur 4 tahun sampai sekarang lah, misalnya gitu. Dan dia tuh jiper, dia minder lah, dia ngerasa insecure. Sedang gue udah bisa kerja duluan, misalnya gue udah nyari duit, terus gue nanggung keluarga gue juga, mantan-mantan gue rata-rata punya bisnis apa, ada geng-gengnya lah gitu. Dan dia bilang, aku tuh sebenarnya insecure sama kamu. Lo tau gak jawaban apa? Gue cuma bilang ini doang ke dia. Kalau gue milih lo berarti ada yang gue lihat dari lo. Kalau emang lo nggak bisa ngelihat itu, nggak apa-apa. Bukan tugas lo, itu tugas gue. Yang bisa ngebuktiin apa yang gue lihat saat ini bisa ada di depan bola mata lo nanti. Gila, gue ngomong itu. Karena cewek independen ngeliat value. Tapi baik lagi nih, how? Biar buat cowok-cowok yang ketemu cewek independen nih bisa ngejar, bisa apa yang harus dilakukan, apa tipsnya apa sih? Balik lagi kayak yang Firda bilang tadi, lo harus bisa ngeliat celah. Karena mindsetnya tuh harus dirubah. Cewek independen tuh bukan berarti dia bisa ngelakuin semuanya, pasti capek. Pasti capek, pasti ada suatu, lo independen gue tahu. Cuman namanya manusia pasti punya masalah. Gimana cara kita ngeliat celah itu? Gimana cara? Pintaran lo deh tuh. Iya, sendiri-sendiri kecil kayak tadi. Gue ngeliat lo capek atau apa. Pasti kelempar kok. Iya pasti dia akan melempar karena dia butuh itu sebenarnya.
Jadi sebenarnya tanpa kita sadari nih, mungkin dari pertemanan aja. Misalnya kayak kita deh mas berteman gitu. Itu tuh di setiap harinya gue tuh ngelempar kerikil itu tau. Mana nih yang makan, mana nih yang makan. At least gak usah buat pasangan aja deh. Karena nggak semuanya dan nggak melulu harus dengan pasangan ya sebenarnya menurut gue ya. Ada juga dengan lingkungan kerja kita dan segala macam. Itu kita ngasih sentilan-sentilan itu. Cuma nggak kemakan karena mindset stigmanya itu yang udah buruk. Iya. Independen bisa itu. kok dia. Iya, udah gitu udah terlalu melekat. Padahal nggak kayak gitu, anjir kita tuh. Jadi pun si cewek yang independen ini nggak ngelihat secara finansial juga. Enggak, value. Iya. Value itu bukan tentang nominal uang. Enggak, value itu enggak tentang uang. Entah lu. Karena dia independen, dia bisa cari uang. Betul. Gue tuh sampai bilang gini ya, uang itu cuma perkara nominal 0 sampai 9, kemudian kembali lagi ke 0. Bahkan gue bilang terakhir ke mantan gue gini, kalau emang lo nggak bisa ngasih kejelasan nih hubungan kita mau dibawanya kemana dan kapan ya, gue nggak minta untuk sekarang ya. Dan lo masih pakai alasan ini rata-rata alasan laki-laki, pasti kan kayak belum ngumpul uangnya. Iya, gue belum ngumpulin uangnya, gue juga baru nih di karir berbagai segala macam. Ya lo pikir ketika lo nikah lo berhenti kerja kan enggak, lo masih bisa tetap kan. Gue pengen bilang kalau emang lo masih pusingin lo mau bikin acara gede-gedean, nikahnya tuh perkara apa nih kita? Ego atau iya, karena buat gue lu nikahin gue di KUA aja cukup, gue gak minta apa-apa. Tapi balik lagi kan, kalau kita bahas nikah, kayak gitu ya. Kalau kita bahas nikah, lu bisa ngomong kayak gitu ke pasangan lo. Iya benar. Cuman balik lagi, gengsinya laki-laki ke keluarga dia, gengsinya laki-laki ke keluarga lo. Pride, betul. Pride ke nah, keluarga makanya yang tadi gue bilang sebenarnya ketika kita nih cewek-cewek yang terlihat atau ternilai independen, saat ini kayak anggaplah gue deh gitu, gue saat ini ditanya lo nyari pasangan atau laki-laki atau suami itu yang siap apa? Bukan siap nominal, siap mental. Iya, mental. Siap mental lo mau dulu atau enggak? Peduli setan lo lagi ada di situ atau enggak? Peduli kapan nantinya kan nggak bilang besok harus nikah enggak. Gue cuma ngetes aja, gue nanya. Jawaban lo kayak gitu berarti lo still thinking about yourself. Ngapain terusnya kita pacaran gitu. Iya, betul. Menurut gue. Benar. Wah, jadi independen ya. Seru. Tapi memang maksudnya masalah independen ya, mau baik perempuan ataupun laki-laki gitu menurut gue ini cukup krusial. Maksudnya banyak banget, gue yakin penonton-penonton Blue Media dan Halo Hati sendiri juga pasti mungkin ada bagian-bagian atau lo ngerasa lo kayaknya kayak gitu dan lo ngerasa tertekan tapi nggak punya ruangnya. Iya. Dan menurut gue pembahasan kita barusan ya itu dikit banget dibahas. Iya. Dari kehidupan dan cinta gitu loh. Gimana cara ngadepin cewek independen, gimana cara itu jarang banget dibahas karena orang ngerasa itu nggak penting. Padahal menurut gue itu poin penting. Banyak hubungan kandas tuh gara-gara itu. Gara-gara cowoknya nggak bisa ngerti. Kita mending ceritain ini aja lah terus ya. Gara-gara cowoknya nggak. Iya kan gara-gara cowoknya nggak mau ngerti. Baik lagi tadi cowoknya minder, ceweknya yang tiba-tiba begini begitu. Itu tuh semua kan jadi sebuah hal yang menurut gua kenapa nggak pernah dibahas ya sama orang-orang ya. Padahal itu adalah masalah yang setiap harinya tuh ada. Di muka bumi. Bahkan tiap menit tuh ada Ada. Kayak gue pun menjadi salah satu orang yang cukup sulit kali ini ya untuk mencari pasangan ya karena itu. Kayak orang tuh ngeliat lu tuh kayak tinggi banget. Gini, lu ngeliat gue tinggi banget karena memang lu ngedangak. Atau emang lu merasa gue nyet setinggi itu doang. Benar. Kan bisa ngeliat sejajar dan gue masih tetap tinggi, bisa aja. Benar. Iya, gimana sudut pandangnya aja. Iya. Tapi gue penasaran deh, bukan berarti laki-laki kan sebenarnya tertuntut untuk independen ya sebenarnya. Iya, mau nggak mau. Menurut gue ya kan mau nggak mau karena lo laki, lo imam lah bisa deh gitu. Tapi sebenarnya laki-laki itu problematikanya kebalikan dari si perempuan independen ini. Perempuan itu terkenal harusnya lembut ya kan, terus kayak ya clingy atau segala macam. Tapi ketika dia bisa semuanya sendiri itu menjadi suatu hal yang baru. Nah laki-laki nih gantian, gue coba ya, gue serang nih 2 orang. Waduh. Biar adil ya nggak sih? Laki-laki semua nih, kalah suara nih gue. Nih coba dia, maksudnya laki-laki itu kan terkenal untuk menjadi seorang imam, untuk bisa selalu memenuhi segalanya gitu lah. Dituntut harus bisa. Lu gimana sih cara untuk nunjukin bahwa lu juga capek gitu, bahwa gua nggak sekuat ini banget, bahwa gua juga pengen dimanja gitu. Pasangan itu ya kemana pun itu sebuah hal yang susah karena pertama laki-laki itu banyak kan nggak dikasih ruang untuk itu. Laki-laki itu kadang itu menurut gue ya, laki-laki itu kadang kita kayak lembek loh. Ketika kita lagi capek terus kena kalimat itu atau enggak ya wajar lah, lu kan laki harus kayak gini, itu tuh nggak enak banget. Emang maksud gue adalah gue dari gue pribadi ya, gue adalah anak dari keluarga yang gue anak satu-satunya.
Gue anak satu-satunya. Gue harus kerja dan menghidupi keluarga gue. Terus gue juga harus, kebetulan gue punya pasangan dari keluarga yang oke banget lah. Gue juga harus gimana cara gue kerja buat pasangan gue. Gue juga harus, ya pokoknya di sekeliling gue, teman-teman gue yang kerja sama gue, jadi tanggung jawab gue juga semua. Jadi ketika orang ngelihat itu, semua orang ngelihatnya Bocom tuh kuat. Semua Bocom gitu loh. Tapi gue kayak ya udah, gue bisa. Sampai ada satu momen gue lagi nyetir sama cewek gue nggak pernah ditanya ini sebelumnya, karena orang lihat gue sekuat itu. Dan ketika dia nanya itu, gue diem, gue pengen nangis. Cewek gue nanya, tiba-tiba cewek gue cuma nanya gini doang, kamu capek nggak sih? Kayak gini. Anjing tuh pertanyaan kayak gitu tuh. Kelar gue. Kelar tuh. Padahal dia cuma nanya itu doang. Kelar. Satu kalimat dia kayak, dan gue ngerasa anjing. Gue cuman bisa, kadang kita nangis pun nggak boleh loh, sadar nggak lo? Iya. Terkesan nggak boleh, bukan nggak boleh menurut gue. Iya, terkesan nggak boleh. Didikan kita lah. Iya. Kan udah dibilangin kan sama anak-anaknya Ahmad Dhani, laki-laki tak boleh. Nah, itu yang gue ikutin, bangsat masalahnya. Laki-laki tak boleh nangis. Balik lagi, serius lagi. Padahal nggak apa-apa loh. Iya, cuman gimana ya? Tai lah. Nah kan, bingung kan lo, Coy? Karena gini Fir, ketika lu lagi capek, gue lagi capek banget, lagi mental gue lagi capek banget, gue lagi ngerasa ini, ngerasa itu. Tiba-tiba ada orang yang di pundak gue, Com begini dong, gue harus diri lagi. Tiba-tiba ini datang, Com gini dong, gue harus diri lagi. Karena mindsetnya adalah ketika gue habis, semua habis. Contoh gini, gue punya satu usaha, satu bisnis. Bisnis ini sudah tidak, bisa dibilang sudah tidak menghasilkan uang buat gue. Sudah tidak menghasilkan uang. Sebenarnya tinggal gue tutup. Cuman karena gue punya pegawai di situ yang notabene teman-teman gue, dan mereka sangat berharap sama gue harus kerja jalan bisnis ini buat biar mereka gajian. Karena mereka di pundak gue. Nah, maksud pertanyaan, tapi itu Bocom ya? Iya. Kalau gua, ya sebenarnya maksudnya bersama. Mau tidak mau lah, sebagai laki-laki harus dituntut lebih kuat, lebih tahu. Cuman ketika sama bini gua, kayak gue bilang tadi, gua nyari partner, bukan nyari follower. Cuman ke dia doang gue bisa lepas. Iya, betul. Cuma pasangan. Makanya kayak tadi dia bilang, kamu capek nggak sih? Kelar gue digituin. Gue kalau di rumah udah capek nih, gue nggak ngomong, bini gue udah tahu, udah nyender ke dia segala macem. Cuma ke dia doang. Karena pasangan itu ngeliat dari sisi lain. Iya, dan dia tuh bisa ngerasain. Ini laki gue lagi nggak baik-baik aja. Mau kita pura-pura baik. Betul. Iya, gue juga nggak tahu, tiba-tiba cewek gue nanya kayak gitu. Kamu capek nggak? Bertahun-tahun gue nggak pernah ditanya kayak gitu. Laki-laki sensitif itu loh. Bener, maksudnya gue mau nanya secara general nih ya. Nah, kadang kita tuh ke perempuan kan balik lagi, dia pakainya hard kan. Jadi pasti kita lebih tahu, lebih peka dengan apa yang sedang terjadi kepada pasangan kita. Balik lagi kayak tadi pacar lo atau istri lo menyadari ketika kalian sedang capek atau ketika kalian ingin harus tumbang gitu, dan nggak apa-apa untuk kayak tiba-tiba nyender tuh nggak apa-apa gitu. Kadang kami perempuan itu bisa loh ngasih celah itu. Cuma as a generalnya, di general lapangan yang terjadi gitu ya, faktanya kebanyakan orang tuh yang kayak gue deh, misalnya sama mantan gue dulu, gue bilang kayak, kalau capek istirahat dulu, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau nggak, gue selalu bilang gini, pelan-pelan, validasiin rasanya. Nangis gini kok. Nah, tapi mereka nggak bisa untuk itu. Kenapa? Karena padahal udah dikasih welcome-nya, udah dikasih ruangnya. Cuman emang butuh waktu. Gini, ini standar sih. Kalau ini baiklah karena gue sudah berumah tangga ya. Ketika gue pulang, istri gue nggak nanya kamu capek apa enggak. Secara biologis, secara fitrahnya sebagai laki-laki, kita ada butuh let's say 15 menit dulu nih. Mungkin lari ke ruang kerja. Kalau gue sih mostly ke ruang kerja segala macam. Sampai tenangin dulu. Jadi jangan didonder juga. Makanya kayak ceweknya Bocom, pas dia udah tahu, dia udah ini Bocom lagi begini. Pas dia ngerasa udah pas, karena gue yakin cewek lu nggak ya,
kamu capek ya gitu. Enggak. Tapi itu pas langsung ngomong. Dan lagi nggak ngebahas tentang out of gue nowhere. lagi curhat, out of nowhere. Gue lagi nyetir bengong. Kamu kayak gini capek nggak sih? Nggak ada arahnya kemana gue nggak tahu. Cuman gue kena banget kayak anjing. Udah netes aja tuh air mata bisa tuh. Selesai. Kayak oh iya gue capek banget lagi. Dan di situ gue baru sadar gue capek banget lagi. Karena selama ini gue berpura-pura nggak capek. Betul. Sampai akhirnya ya udah gue nggak capek. Tapi ketika gue dicetak gitu, benar-benar di momen yang pas kayak kamu capek nggak sih? Kadang laki-laki tuh nggak bisa di lagi ada masalah apa ceritain. Nggak bisa. Kita kenapa nggak lu mulai duluan untuk ngobrol? Nggak bisa. Udah fitrahnya begitu. Nggak bisa. Kayak lu ketika lu lagi like kamu kalau capek cerita sama aku gini. Apaan sih? Justru malah nutup. Iya, malah nutup. Dan ketika cewek gue ngomong, kamu capek nggak sih? Abis itu sama dia nggak dibahas lagi. Besokannya gue yang datang ke dia. Tuh. Aku mau cerita gini. Gak bisa, laki-laki tuh nggak bisa diminta, lu datang lo ke gue dong, cerita sini. Lu ada apa? Gue ada buat lo. Apalagi ada di momen ketika cewek ngerasa, gue sebagai laki-laki paling benci adalah ketika gue lagi punya masalah. Aku lagi ada masalah nih gini, aku keluar ya, aku nongkrong mau cerita sama temen aku. Terus cewek pasangan gue marah karena kenapa sih nggak ke aku aja? Itu gue benci banget. Itu gue benci banget. Kenapa nggak ke aku aja? Gini. Gue malah makin nggak ke lu. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya berarti poinnya adalah ya kalau dari yang diobrolin tadi, sentilannya harus pas. Tapi lu nggak bisa juga kayak lu cuma diem doang dan lu berharap dia datang walaupun gak lu minta, itu tidak akan pernah terjadi. Berarti mungkin gitu. kalau udah parah banget dan dia udah feel sama lu mungkin banget, cuman jarang sih ya. Iya. Jarang sih ya. Karena fitrahnya lagi, kita tuh nggak mau membebani lu. Iya, laki-laki tuh bangsatnya. Dia merasa dia lebih kuat dari malaikat Jibril kali ya. Padahal paling lembek. Paling lembek. Iya itu sih, maksudnya gue kadang suka bingung dengan perlaki-lakian. Maksudnya anggaplah dengan story gue dengan mantan gue gitu. Gue tahu lu nggak baik-baik aja, nyet. Gue tahu lu nggak se-strong itu juga. Cuma gue cuma bisa ngeliatin, ngerti? Karena baik lagi gue bilang ya, laki-laki itu kan adalah makhluk yang tercipta berproses. Dan laki-laki itu kan pakainya logika kan. Jadi kayak logical, semakin dia menggunakan logika, maka dia akan menjadi orang yang logical thinking. Ketika logical thinking itu semakin kepake, maka jadi keluarnya egosentris. Dan ada pride abis itunya yang nggak bisa dipalu sama perempuan. Kalau cewek kebalikannya kan, kayak perempuan karena pakai hati, jadi ketika dia sangat menggunakan hatinya, jatuhnya baperan atau sensitivitas, dan itu meningkat, meninggi, lu nggak bisa sentuh mau pakai apapun. Itu nggak akan menangkan. Nah sama lah, dua-duanya punya rasa imbang. Jadi ketika gue lagi melihat gitu pasangan gue atau siapa gitu, kayak gue tuh tahu lu nggak baik-baik aja nih, kenapa sih nggak? Jadi duduk dulu, rehat. Kalaupun emang kalau nggak bisa cerita sekarang, at least tunjukin aja lu lemahnya, nggak usah yang di lagi, nggak apa-apa loh padahal. Ini kayak gue di rumah ya, ketika misalnya gue tiba-tiba atau pulang kantor atau gimana, muka gue ada jutek, bini gue menghindar. Udah tuh biarin gue masuk ke guanya gue, tutup pintu, dia tahu udah nih. Nanti kita bakal keluar sendiri, kayak bakal nggak enak sendiri. Kok gue bawa bad vibe ya? Dia. Karena laki-laki itu nggak mau bawa suasana buruk ke pasangannya. Tuh. Normalnya, padahal itu nggak bagus. Makanya kadang juga misalnya kayak, kerja di rumah sampai jam 2, jam 3 segala macem. Bini gue tahu gue banyak pikiran segala macem, dia cuma nyamperin, meluk gue, tinggal, dicium udah tinggal. Udah kena di situ. Udah gue kayak langsung emosi langsung yang. Cuma kan balik lagi tadi konteksnya bahwa kita mencari hubungan itu untuk bercerita, tapi kalau cuma lu mau perempuan lu maksudnya lu cuma mau menampung apa yang perempuan atau pasangan lu punya, tapi lo nggak bisa nuang hal yang sama, akan ada waktunya, bukan nggak mau. Proses. Karena ketika cewek gua belum nanya kamu capek nggak sih, gua nggak pernah cerita apapun sama dia. Tapi ketika dia nanya kamu capek nggak sih, gua cerita sedikit. Biasanya gua nggak cerita lagi, sedikit. Lama-lama ya udah, lu tempat gua cerita. Proses. Karena laki-laki itu pakai logika. Jadi kita masih, aduh kalau gue cerita gue mending ya. 2 minggu lalu dia baru kena masalah. Iya. Gue nggak mau nambah masalah dia. Karena kan lo tau kita lagi dapet. Iya, dia lagi dapet lagi. Gue usah cerita deh, gue tampung sendiri. Itu yang kita harus proses sampai nanti ada momen di mana ya udah dia emang teman cerita gue. Oke, setelah kulikan gue mau kasih tahu gini.
tahu nggak sih apa yang kalian lakukan? Itulah yang cewek independen lakukan. Ya emang. Ngerti gak? Jadi ketika lu bilang cewek independen nggak ada sisi lemahnya, ya itu lu sebagai laki-laki udah ngerti kan? Kenapa lu minder lagi? Dibalikin ke situ bangsat. Cuma balik lagi Fir. Ketika cewek independen ketemu dengan cowok yang seperti itu, ketemu kliknya kayak bocah sama ceweknya, makanya jadi partner in crime yang gokil. Ya iya sih, maksud tadi konteksnya kan ketika kenapa sih orang tuh banyak minder ya sama cewek independen, padahal lu sebagai laki-laki udah ngejalanin apa yang perempuan independen lakuin loh. Karena kalau nggak sadar gitu. Begitu. Kalau cewek tiba-tiba mandiri tuh ya agak aneh aja gitu kan. Ya padahal maksud gue cuma pengen nerangin bahwa sebenarnya itu loh cewek independen tuh adalah kalian di kehidupan nyata. Ngerti kan? Bahwa kita masih punya sisi itu tapi nggak lu sentuh aja. Kita pengen lu sentuh gitu. Yang punya cewek independen gitu caranya tuh. Ngaca sendiri loh. Seru banget gue ngulik-ngulik kayak gitu tuh kayak, nah itu kan, tahu kan, gue tuh dari tadi dengerin kayak ini anjing jawaban gue, ini dari tadi yang gue rasain. Makanya tadi kita bilang cewek independen itu sebenarnya celahnya aja. Iya. Dan sorry to say, obrolan kayak gini dengan cewek yang tidak independen nggak makan masuk. Iya. Sorry jauh. Karena gimana kayak kamu kenapa sih nggak cerita sama aku kan? Wah paling enak banget. Kamu kalau cerita sama aku dong gini. Waduh. Kamu nggak percaya sama aku? Oh ya Allah. Kamu lebih nyaman di luar gitu. Cerita di luar gini. Atau kamu komunikasi. Wah. Makin nambah masalah lagi kan. Makin akhirnya setelah ceweknya kayak gitu maksa cowoknya cerita, besokannya tadinya raut mukanya nggak cerita tapi raut mukanya nunjukin sedih, besoknya diseger-segerin. Padahal dia masih belum baik-baik aja tuh. Biar nggak ada masalah kayak gitu lagi. Iya. Itu. Makanya tapi sebenarnya ya nggak salah juga untuk nggak jadi perempuan yang independen. Maksudnya kan semua orang punya ini. Maksudnya kita juga mungkin perempuan-perempuan independen itu kan juga berdiri karena keadaan kan. Iya. Maksudnya dia kayak gitu karena paksaan, karena suatu tuntutan atau keharusan gitu. Bukan karena dia mau, enggak. Faktanya ya sejatinya harusnya ya kayak kalian yang kayak independen bisa tiba-tiba kelingi kayak ya bisa kayak gitu tuh. Pengen anjir. Iya sih. Pengen cuma nggak ada ruangnya, keharusannya tidak dibuat seperti itu, tidak dikasih yang langsung bisa ke siapa aja begitu gitu loh menurut gue. Menarik banget. Oke, sekarang karena udah hampir sejam kita baca beberapa tetap masih mau bacain kayaknya ya? Kayak berubah gitu karena dia udah bikin story akan dibacain. Oh iya benar. Gak apa-apa, nggak dibacain nggak apa-apa mereka. Oke, cuma ada beberapa sih yang gua note di sini. Bentar. Iya, ini aneh-anehnya kenapa bisa naik jam gadang? Gue juga belum pernah karena gue waktu itu ke Padang gue naik jam gadang gue. Ya sebuah inilah kehormatan lah bisa di atas jam gadang. Bentar. Bang Bocum kalau photoshoot mandi dulu nggak? Ya kenapa sih followers lu? Jadi gue tuh menjadikan followers gue tuh sebagai teman gitu loh. Karena dan gue orangnya iseng banget ya mulutnya. Mulut gue tuh iseng parah. Iseng parah. Gue bisa ngatain orang terserah gue. Bisa ngatain followers gue terserah gue. Benar-benar jahat. Tapi mereka nerima. Dan akhirnya mereka bisa balikin ke gue tuh kayak gitu loh. Tanpa no hard feeling. Jadi Instagram gue itu gue jadikan satu tongkrongan. Satu tongkrongan di mana ya udah gue nggak ada muncul aja. Ya lo ngirim apa aja ke gue terserah lo gitu loh. Jadi kita jadi satu tongkrongan kayak ya seru ntar bubar gitu. Jadi bisa ngomong apa aja gitu loh. Nih dari Opta_Prinando, Bang, gue anak rantau dari Sumatera dan sekarang gue di Jaksel udah sekitar 1 tahun lebih. Yang mau gue tanyain lebih baik mentingin diri sendiri dulu, apa orang yang ada di kampung atau keluarga. Teman-teman rantau gue udah pada kebeli motor bagus-bagus dan gue sendiri belum kebeli. Karena uang gue kirim ke kampung buat renov rumah tapi udah 80% hampir selesai. Sekarang gue di akhir bulan pasti minjem duit ke teman karena selalu mentingin keluarga di kampung. Kadang gue pengen nangis kalau kemana-mana harus pinjem motor kesana sini. Apa gue harus egois ya bang? Biar bisa kebeli motor atau gimana? Bantu solusinya bang. Coba. Kalau menurut gue ya, untuk masalah-masalah kayak gini adalah sebenarnya kalau lu mentingin diri lu sendiri dulu, lu bikin strong diri lu itu bukan egois sih menurut gue. Cuman umpamanya kita tiang, kita adalah tiang. Keluarga kita ini di atasnya, tiangnya. Kalau tiang ini tumbang, semuanya selesai. Ya nggak sih? Jadi itu bukan egois sih menurut gue. Lu pentingin diri lu untuk biar lu kokoh dulu, biar lu kokoh. Lu kokoh, kalau lu kokoh, ini bakal kuat. Malah bisa lebih strong lagi gitu loh.
Cuman kalau misalnya lu sedikit-sedikit mentingin sampai lu lupa mentingin diri lu. Kapan kropos lama-lama hancur. Ini hancur, stres lu 3 kali lipat daripada ini. Yes. Jadi it's okay. Itu bukan egois sih menurut gue. Ya. Mencoba untuk mentingin diri sendiri kan beli motor buat biar mobilitasnya kantor apa segala macam gampang gitu. Kadang tuh dalam hidup itu nggak apa-apa terlihat egois, terlihat jahat. Kalau kedepannya itu akan baik sih. Untuk kemaslahatan banyak orang. Iya. Karena kita yang tahu kan, orang kan nggak tahu. Iya benar. Ya nggak sih, egois kan dari orang lain. Ya kan, tapi kan yang tahu di dalamnya, yang tahu keluarga kita, yang tahu apa yang kita lakuin, niat kita, cuman kita sama Tuhan yang tahu. Karena memang di dunia ya menurut gue manusia itu gampang banget untuk memanusiakan manusia lain sehingga dia lupa untuk memanusiakan manusianya itu sendiri. Iya, benar. Diri dia sendiri. Banyak banget kayak gitu. Seru banget ya. Tapi mau terakhir nih membahas sedikit tentang si perselingkuhan tadi aja ya. Kita karena ada Kian yang masuk. Terus lanjur kita bikin tentang perselingkuhan. Dia cuma bilang gimana sih cara ngatasin pasangan yang lebih mentingin perasaan temennya daripada cowoknya. Dan kebanyakan kasus perselingkuhan itu faktornya apa aja. Tadi sebenarnya udah kita bahas ya. Faktornya apa. Yang ini doang aja sih. Kenapa gimana ngatasin pasangan yang lebih mentingin perasaan temennya daripada cowoknya. Berarti yang nanya cowok cewek ya? Yang nanya cowok berarti. Perasaan tergantung ya kok. Tapi cewek tuh memang mentingin banyak orang sih. Ngerti gak sih? Kalau kita kan kayak, kalau cowok ya, kalau gue ngeliatnya ya pasangan gue, orang lain ya udah gitu kan, kayak bodo amat. Kalau cewek tuh mentingin teman-temannya, mentingin teman-teman cowoknya. Kayak teman-teman kan ini, kamu nggak beliin ini, aku ngucapin ke ini ya, aku ngirim. Naluri ya memang sebenarnya. Jadi tapi benar kadang cowok ngerasa kayak kampret lo ngapain sih ngurusin yang lain-lain gitu. Lo tau cowok cemburuan ya. Walaupun niatnya nggak kayak gitu, cuman kan kayak lo ngapain sih ngurusin tapi balik lagi tadi dibilang benar, cewek terlalu pakai rasa, terlalu naluri ya. Jadi ngedumel kan kayak kadang itu bukannya dia mau jahat atau mau selingkuh atau nggak peduli sama kita ya. Cuman memang semuanya mau diurus sama perempuan. Superhero syndrome. Ini bahasanya teman-teman dia diurus, teman-teman gue diurus. Temannya teman anaknya teman lahiran gini-gini. Aduh si ini begini. Aduh cewek gua nih ya. Temannya nikah. Dia jadi bridesmaid. Dia lebih riuh daripada pengantinnya. Anjir, gua kagak keurus. Tapi itu naluri cewek. Jadi akhirnya sampai akhirnya ada pertanyaan itu. Gimana yang ngadepin cewek yang lebih mikirin perasaan temennya dibanding cowoknya? Ya nggak bisa, memang dari sononya udah begitu bang, semua mau diurus. Iya udah nggak bisa. Yang bisa lakuin kayak ya udah terima. Ya udah, cuman karena cewek gue juga gitu kan, semua paling gue cuman jangan terlalu dipaksain, nggak semua itu harus kamu. Gini. Enggak, aku nggak terlalu gimana, aku cuman gini. Itu bang satu cewek itu kan juga kayak gitu. Muter, ujungnya diurus juga. Iya. Abis itu ngeluh juga. Iya. Capek banget. Abis itu ngeluh juga deh. Ini ngeluh nih, ini cewek gue kemarin subat. Dia jadi bridesmaid temennya gitu. Terus temennya kayak ngasih jam waktu dari akad ke ini mepet banget. Aku tuh kesel tuh, dia tuh ngasih jam tuh mepet banget. Aku gimana sampai mau nangis gitu. Ya udah, terus temennya bilang, ya udah lo nggak usah datang akad, lo langsung ke ini aja. Gue bilang tuh, udah direntengin. Ya nggak bisa, soalnya aku udah lah gimana sih lo? Anjing gue. Nggak, aku udah ngatur, aku harus datang gini. Berarti emang dari setelan pabriknya memang cewek seperti itu. Kita cuma bisa terima aja. Bener, dia tuh pengen kayak semua itu dirangkum dalam satu tangan. Tapi dia mau ngeluh aja. Iya. Mau ngeluh aja, cuman nggak mau dilepas. Iya, tetap digini, tetap di bawah nih. Iya. Tapi jangan nyuruh gue lepas nih. Sambil ngedumel. Iya. Kan pelan-pelan juga kelar kok. Iya. Tapi akhirnya semua dilakukan sama dia kelar. Iya, tetap kelar. Dan apapun yang takut sama dia tidak terjadi di hari H. Nanti aku make up gini, jamnya gini. Semua berjalan lancar. Kemarin apa yang ditakutin ya, gue bilang. Malah sempat suka panik ketekan duluan aja. Sempat di tengah-tengah tuh sempat nongkrong dulu, ngopi dulu, dan semua berjalan lancar gitu. Kayak ini 2 minggu lalu kayak anak orang sampai nangis deh karena takut, karena ngerasa dikerjain kayak. Tapi emang setelan pabriknya cewek itu emang suka ngurusin semua. Itu cewek itu kadang itu cara cewek untuk membuktikan ke orang-orang kalau dia adalah pasangan yang baik buat kita. Ya sih? Yang bisa lihat ya, tapi balik lagi. Iya. Karena pengalaman gue tidak sebagus itu. Iya. Jadi gue akan bilang untuk yang bisa lihat itu adalah poin loh. Iya, cewek tuh ngelihat
Kalau mungkin kalau cowok tuh kan dengan beliin ceweknya apa, dengan jemput, antar jemput. Kalau cewek itu cara ngebuktiin ke orang-orang, ini si Bocem dapat pasangan terbaik loh, dengan dia baik ke teman gua. Teman kamu mau ulang tahun ya, kamu beliin kado yuk, kita jenguk ini yuk. Ini itu cewek kayak gitu. Untuk ngebuktiin ke orang-orang, nih Bocem dapat pasangan terbaik loh. Gua bisa diterima loh sama lingkungan Bocem. Itu cara cewek. Itu sih. Kayak lu bilang tadi, lu cowok yang ketemu cewek independen dan diperlakukan seperti itu karena lu spesial di dia. Iya. Udah, lu punya value. Ketemu cewek independen tuh is the best thing that ever had. Selamat datang jodohku, hai. Mana jodoh saya? Tolong jodoh saya ya. Oke, udah 1 jam. Thank you banget. Thank you banget. Seru banget. Semoga bermanfaat ya, Fir. Amin. Nah, buat kalian juga nih teman-teman yang mungkin ngerasa ini adalah konten yang relate, ataupun kalian punya cerita yang sama, atau kalian pengen ceritain ke kita juga, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Halo Hahati, atau mungkin bisa tulis di kolom komentar kalian misalnya mau tahu atau mau bahas tentang apa dan bersama siapa, agar kita juga bisa ngulik personalnya dia juga. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga tonton semua konten-konten yang ada di Blue Media. Mantap. Thank you juga buat Alter Studio sama Weekend Match dan Blue Media. Jangan lupa jangan komen, kapok. like, dan subscribe. Bener, jangan kapok. Kursi ini emang agak sedikit panas ya. Panas banget. Ini saya dari tadi mau pulang. Gue Firda Indira. Gue Daphilesius dan Gue Bocem Ahmad. Sampai bertemu lagi deh. Thank you. makan. Aduh.